Saya mau sekali lagi mengajak kita untuk bersyukur, dan sebelum bersyukur kita berpikir. Seperti biasa saudara, setiap kita pasti pernah pilek. Pilek saudara pasti hidung tersumbat. Tersumbat berarti saudara sulit bernapas. Nah, coba saudara pikir, kalau mulut kita cuma berfungsi sebagai alat pencernaan, bukan sebagai alat pernapasan juga saudara, apa yang terjadi? Ya, coba saudara, mulut cuma sebagai alat pencernaan, tidak bisa bantu sebagai alat pernapasan. Selesai hidup kita saudara. Kita bersyukur ya Tuhan tuh mendesain saudara, mulut itu bukan cuma sebagai alat pencernaan, tapi juga sebagai alat darurat, yaitu bantuan pernapasan. Sehingga waktu kita pilek saudara, dan kemudian hidung tersumbat, tetap kita masih dapat bernafas. Bersyukur nggak saudara? Bersyukur ya, hal-hal kecil itu terlalu banyak yang dapat kita syukuri. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, persiapkanlah telinga kami dan hati kami sebelum mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Pada waktu kami memuji Tuhan, Engkau mendengarkan kami, dan biarlah kiranya kami memuji dengan segenap hati kami, agar Engkau sudi dan suka mendengarkan kami memuji Engkau. Dan ketika Engkau berbicara, biarlah ya Tuhan berbicaralah kepada kami, dan kami hanya menggunakan telinga kami dan juga pikiran kami, serta keberadaan tubuh kami. Berkatilah jam ke depan, sebagaimana Tuhan sudah berkati jam sebelumnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada pasal 11 dari kitab 2 Samuel. Dan pasal ini saudara adalah pasal yang sangat terkenal sekali. Dan begitu banyak orang Kristen saudara itu lebih ingat pasal ini dibandingkan pasal-pasal lain yang sangat banyak sekali. Dan pasal ini menjadi sangat terkenal karena mencatat dosa yang dilakukan oleh Daud, yaitu perzinahannya dengan Batsyeba. Dan ada banyak pelajaran sangat penting yang harus kita pelajari dari bagian ini. Mari kita membaca dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-27. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-27. Membaca secara bergantian, tempo sedang saja, dan suara dengan lebih tegas. Demikian firman Tuhan, 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang.
Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu." Kata Daud kepada Uria, "Tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi." Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu keesokan harinya. Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Dia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya dia terbunuh mati." Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, "Jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, 'Mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok?' Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga dia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati." Lalu pergilah suruhan itu dan sampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, "Orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang." Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria, orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, "Beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatinya." Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sesudah kita membaca bagian ini yaitu 2 Samuel pasal ke-11, saudara. Bagaimana perasaan kita, saudara? Apakah waktu kita membaca ada perasaan sedih atau duka cita atau biasa saja, saudara? Apakah berpikir, saudara, mengenai hal ini, saudara, kok bisa terjadi kepada Daud? Daud dicatat sebagai orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Seorang yang dicatat ada di hati Allah, saudara. Atau apakah kita berpikir betapa bejatnya kelakuan Daud, saudara? Atau kita berpikir, saudara, hal yang sama juga mungkin bisa menimpa kita semua, saudara. Atau saudara, ada pikiran-pikiran lain selain daripada pikiran yang tadi saya tanyakan, saudara. Saya mengajak kita memikirkan, kita merenungkan dengan seksama peristiwa ini, saudara. Di dalam pasal ke-11, saudara, dan pasal-pasal selanjutnya, itu adalah pasal yang sangat bertolak belakang, yang sangat kontras dengan pasal-pasal sebelumnya, saudara. 11, 12, 13, seterusnya, kontras dengan pasal-pasal sebelumnya. Dan di dalam pasal ke-12, saudara, dan pasal-pasal selanjutnya, itu terlalu banyak air mata yang dikeluarkan oleh Daud, saudara. Dah habis-habis air mata itu. Padahal di dalam kitab 1 Samuel juga banyak air mata yang dikeluarkan oleh Daud dari matanya, saudara. Tetapi apa beda? Air mata di pasal
12 dan selanjutnya. Dengan air mata, dengan kitab 1 Samuel, saudara. Beda, sama-sama air mata, tapi beda, saudara. Di dalam pasal ke-12, air mata karena dosa. Di dalam kitab 1 Samuel, air mata karena dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, saudara. Dan di dalam pasal yang ke-9, saudara, boleh dikatakan judulnya adalah Daud, Mefiboset dan Mefiboset. Pasal 10, Daud dan Hanun. Pasal 11 yang baru kita baca, Daud, Batsheba, dan Uria, saudara. Di dalam pasal 9, Daud dan Mefiboset, itu sangat positif sekali. Kenapa, saudara? Karena Daud itu dia ingat dengan janjinya kepada Yonatan, sahabat yang sudah mati, saudara. Daud berinisiatif mencari tahu, apakah masih ada anggota keluarga Saul yang masih hidup. Dia berinisiatif, saudara. Dan kemudian, kenapa Daud bertanya hal seperti itu? Karena setahu Daud bahwa semua anggota keluarga Saul sudah mati pada waktu perang melawan Filistin. Tetapi dia berinisiatif, masih adakah orang dari anggota keluarga Saul, saudara? Dan ternyata betul saja, saudara, masih ada. Dikasih tahu, masih ada. Mefiboset, anak Yonatan, itu masih hidup dan kakinya pincang, saudara. Dan kemudian apa yang diperbuat oleh Daud kepada Mefiboset? Dipanggilnya dia, dan kemudian Daud berjanji akan mengembalikan seluruh ladang-ladang Saul, kakeknya, itu kepada dia. Yang kedua, saudara, bahwa kamu setiap kali makan akan duduk semeja dengan aku. Artinya, kamu diangkat anak oleh aku, saudara. Di dalam pasal 9 mencatat betapa besarnya hati Daud. Betapa mulianya hati Daud. Dia begitu ingat dengan janjinya kepada sahabatnya, saudara. Dan di dalam pasal 9 itu mencatat Daud itu sangat-sangat positif sekali, saudara. Bagaimana dengan pasal 10, Daud dan Mefiboset? Juga sangat positif, saudara. Kenapa? Karena sahabat Daud, Raja Amon bernama Nahas, mati. Dan kemudian dia ingin menyampaikan duka cita kepada Hanun, anaknya Nahas. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia mengirim utusan kepada Hanun. Dan kemudian Hanun dipengaruhi oleh para pemuka kota itu. Para penasehatnya mengatakan bahwa ini mungkin maksud jahat dari Daud. Dia bukan bermaksud baik, dia bermaksud jahat. Kenapa? Dia ingin mengintai kota kita, lalu kemudian akan menyerang kita. Saudara, logika sederhana. Intel, saudara, mengintai pasti diam-diam. Tetapi Daud ini terang-terangan. Dia kirim dubes kepada Hanun, saudara. Dan kemudian akhirnya sesudah itu kemudian Hanun tahu bahwa Daud benci kepada dia. Dan kemudian Hanun pikir Daud pasti menyerang Hanun, saudara, dan Amon. Padahal belum tentu, saudara. Kenapa? Karena Daud memang marah, tetapi nggak tentu langsung menyerang Hanun. Kenapa? Mungkin Daud masih mengingat akan kebaikan daripada papanya bernama Nahas. Masih, saudara, memelihara perjanjian dengan bapaknya, saudara. Tapi kemudian akhirnya Hanun, dia mengerahkan tentaranya, Amon, dan dia sewa tentara bayaran, itu dari Aram, yang sangat kuat sekali, saudara. Dan sebelumnya, saudara, ketika Daud mengirim utusan kepada Hanun, ingin menyampaikan duka cita, Hanun kemudian mempermalukan utusan dari Daud. Dia melakukan dua hal. Pertama adalah apa, saudara? Dia menyuruh orang mencukur separuh janggut dari orang-orang utusan Daud. Ini suatu hal yang sangat-sangat mempermalukan. Kenapa? Saya sudah katakan bahwa janggut bagi orang zaman kuno, saudara, itu adalah perhiasan yang sangat berharga sekali. Mereka lebih memilih mati daripada mereka mencukur janggutnya. Sekarang, saudara, janggutnya itu dicukur oleh orang lain. Dan dicukur separuh, saudara. Itu sangat mempermalukan dan sangat aneh sekali bentuknya, saudara. Dan yang kedua kemudian akhirnya Hanun menyuruh orang robek baju bagian belakangnya, dari belakang sampai ke bawah, dan suruh tinggalkan Amon, saudara. Maka kemudian Daud memang marah besar, saudara. Tapi Daud tidak langsung menyerang Hanun. Tetapi Hanun ketakutan sendiri. Dia kumpulkan tentaranya begitu banyak. Dan kemudian dia sewa puluhan ribu tentara dari Aram dan mempersiapkan diri, saudara.
Tapi kemudian akhirnya Daud, saudara, lima tentaranya untuk menyerang Amon atau Hanun, saudara. Dan kemudian Yoab terkenal dengan pidatonya yang sangat-sangat hebat sekali. Dia berpidato kepada orang-orangnya, berkata, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati kita untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan hal yang baik di matanya. Dan kemudian saudara, akhirnya apa? Israel berhasil mengalahkan koalisi antara Amon dengan Aram, saudara. Dan kemudian berikutnya tentara bayaran dari Aram kemudian sesudah kalah masih penasaran. Dia kumpulkan lagi segenap tentara. Saudara mesti ngerti, orang Aram adalah orang yang sangat hebat luar biasa, saudara. Di dalam hal berperang, sangat hebat, sangat kuat. Waktu kalah, masih penasaran, kita harus hajar Israel, saudara. Masa kita kalah sama negara kecil, saudara? Dan apa akibatnya, saudara? Kali ini dicatat, Daud memimpin sendiri pertempuran melawan Aram. Dan lagi-lagi, saudara, akhirnya Daud memenangkan pertempuran melawan Aram. Nah, saudara, keberhasilan Daud kali ini menjadi awal kehancuran Daud. Kenapa? Alkitab mencatat, pada waktu saudara Aram mau memerangi Israel, Daud memimpin sendiri pertempuran melawan Aram. Tetapi saudara, pada pasal 11 ayat yang 1 dicatat, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba sehingga Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saudara, pasal ke-10 akhir ditutup Daud dengan Daud memimpin sendiri dan menyerang Aram. Dan pasal ke-11 ayat yang pertama, saudara, dimulai dengan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya perang, dia ada di Yerusalem, saudara. Daud nggak perang, dia malah menyuruh Yoab maju perang bersama dengan orang-orangnya, saudara. Saudara, Daud beristirahat, Daud santai. Saudara, Daud bukannya tidak boleh beristirahat, bukan tidak boleh santai, tapi waktu itu Alkitab mencatat itu bukan waktunya istirahat, itu waktunya perang. Tetapi Daud malah beristirahat, dia santai, saudara. Ada orang sudah waktunya istirahat, dia tidak mau istirahat. Akhirnya, saudara, kesehatan merosot, stres tingkat tinggi. Kemudian kurang waktu buat keluarga. Mestinya istirahat, dia tidak istirahat, saudara. Dan kemudian orang biasa jatuh kepada salah satu ekstrim. Ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Ekstrim kiri, waktunya kerja, dia istirahat. Ekstrim kanan, waktunya istirahat, dia kerja, saudara. Saudara, Daud pada waktu dia harus perang, dia beristirahat, saudara. Dan apa yang terjadi? Di dalam ayat kedua, saudara, dicatat, sekali peristiwa, ini terjadi, saudara, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian aku mengandung. Saudara, itulah yang terjadi, saudara. Alkitab mencatat dengan begitu gamblang apa yang terjadi pada waktu petang itu.
Pertanyaan saudara, siapa Batsyeba? Siapa Uria, saudara? Dua orang ini suami istri, dan ini bukan orang sembarangan, saudara. Batsyeba, apa arti Batsyeba? Kayaknya cocok, saudara. Kenapa? Batsyeba dalam bahasa Ibrani berarti si lincah ayu, saudara. Lincah banget orang ini, saudara. Dan kemudian dicatat, Batsyeba binti Eliam. Artinya, Batsyeba adalah anaknya Eliam. Dan siapa Eliam, saudara? Eliam adalah anak Ahitofel. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat ke-34. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-34. Ini kayaknya ada orang Palembang juga sih, saudara, si Ahitofel ini, saudara. Kita baca 2 Samuel 23 ayat yang ke-34. Bersama-sama, 1, 2, 3. Elifelet anak Ahasbai, orang Maaka. Eliam anak Ahitofel, orang Gilo. Mungkin saudara ada bobo Palembang, mungkin. Ya, karena dicatat Eliam binti Ahitofel, orang Gilo, saudara. Dan kemudian saudara, berarti Batsyeba adalah cucunya Ahitofel, saudara. Dan Ahitofel adalah penasehat paling penting dari Daud, saudara. Itulah sebabnya, saudara, Batsyeba itu kamar mandinya tidak jauh dari istana, saudara. Kenapa? Ini cucu orang penting, tinggal di sekitar istana. Maka kamar mandi dari Batsyeba itu tidak jauh daripada istana, saudara. Itu adalah Batsyeba. Kemudian siapakah Uria, saudara? Juga bukan orang sembarangan. Dia selain suami dari Batsyeba, dicatat Uria orang Het itu. Saudara mesti tahu bahwa orang Het adalah musuhnya orang Israel. Tetapi sekarang saudara, Uria itu menjadi orang Israel. Bahkan menjadi tentara Israel, saudara. Saudara, nama Uria sebelum pindah agama menjadi agama Yahudi, orang Israel, pasti bukan Uria. Siapa namanya? Tidak tahu, saudara. Waktu dia pindah agama, diganti menjadi namanya Uria, saudara. Pertanyaannya, apa arti nama Uria? Perhatikan, saudara, ada Ur-Ya. Ya adalah Yahweh, saudara. Jadi apa arti Uria? Uria berarti Yahweh adalah terangku, saudara. Ini orang yang pindah agama enggak tanggung-tanggung. Ini orang pindah agama, dia sangat serius sekali. Kemudian dia diganti nama menjadi Uria, bahwa Yahweh adalah terangku, saudara. Dan Uria juga bukan sembarangan orang. Dia adalah salah seorang dari 37 para pahlawan Daud. Kita buka di dalam pasal yang sama, 2 Samuel 23 ayatnya ke-39, saudara. 2 Samuel 23 ayat ke-29. Di dalam ayat ke-8 dicatat pahlawan-pahlawan Daud, dan Uria adalah pahlawan Daud. Kita buka 2 Samuel 23 ayat ke-39, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Uria orang Het, semuanya 37 orang. Dia adalah salah seorang pahlawan Daud, saudara. Saudara, Daud dari teras istana, dia lihat-lihat ke bawah, dan kemudian dia melihat Batsyeba sedang mandi. Dan birahilah Daud, saudara. Padahal Daud, saudara, dia sudah punya istri banyak. Dia punya gundik juga tidak sedikit, saudara. Dan pada waktu Batsyeba mandi, ada beberapa tafsiran, saudara. Tafsiran pertama, memang gak sengaja. Memang ya waktunya mandi, dia mandi, petang, saudara. Yang kedua, saudara, memang Batsyeba sengaja pingin memancing Daud, saudara. Dia tahu Daud sering berjalan-jalan di teras atas istana. Kemudian dia sengaja mandi, saudara. Dan kemudian Batsyeba sengaja memancing Daud, saudara. Saudara, pada waktu
Misalnya saudara, pada waktu Batsyeba sengaja memancing Daud, dan kemudian pada waktu Batsyeba dipanggil oleh Daud, dan mau diajak tidur oleh Daud saudara, maka Batsyeba saudara, dia memang sudah punya niat yang jahat. Dan jikalau Batsyeba pada waktu dia mandi, memang waktunya dia mandi, alias dia tidak memancing Daud saudara, dan pada waktu dia dipanggil oleh Daud saudara, dua kemungkinan, Batsyeba diperkosa oleh Daud, atau memang dia mau dengan Daud saudara. Dia tidak tahu, dipanggil. Lalu kemudian Daud sudah berahi pada Batsyeba, kemudian diperkosa saudara. Atau yang kedua saudara, memang Batsyeba mau dengan Daud saudara. Tetapi apapun tafsiran itu saudara, yang pasti saudara, Daud sangat birahi itu kepada Batsyeba. Saudara, Daud menyuruh orang mencari tahu siapa Batsyeba saudara. Orang kasih tahu bahwa Batsyeba bukan orang sembarangan loh. Tuanku raja, ini anaknya Eliam, cucunya Ahitofel. Dan juga bahwa Uria juga bukan orang sembarangan. Ini pahlawan kamu loh Daud. Saudara, apakah Daud peduli saudara? Dia tidak peduli. Apa yang dia peduli saudara? Keinginan seksnya itu harus terpenuhi saudara. Itu yang dia peduli. Dia tidak peduli ini adalah Batsyeba, anaknya Eliam, cucunya Ahitofel. Dia tidak peduli bahwa Uria adalah pahlawan kamu, dia tidak peduli saudara. Yang dipeduli adalah keinginan seksnya harus dipenuhi saudara. Saudara, apakah Daud bersalah? Jelas Daud bersalah saudara. Tetapi apakah saudara hanya Daud yang bersalah atas birahinya kepada wanita yang bukan istrinya saudara? Mungkin tidak saudara. Kenapa? Karena Daud banyak istri dan banyak gundik saudara. Dan sangat mungkin saudara, istri-istrinya tidak melayani Daud dengan baik saudara. Ada akibat, ada sebab saudara. Saya selalu memikirkan saudara, setiap kali kita, di antara kita saudara, andai ada yang jatuh ke dalam dosa saudara, dia mesti bertanggung jawab atas dosa, sudah pasti saudara. Tetapi juga saudara, jemaat juga saudara itu mesti bertanggung jawab saudara. Kenapa tidak menjaga? Kenapa diam-diam saja saudara? Kenapa tidak peduli ada jemaat yang jatuh saudara? Kalau kita peduli saudara, mungkin batal jatuh saudara. Maka ketika Daud jatuh ke dalam dosa, dia jelas bersalah, itu jelas saudara. Tetapi juga saudara, dia tidak bersalah sendirian. Istri-istrinya bersalah. Gundik-gundiknya juga dia bersalah saudara. Dan kemudian Alkitab juga mencatat, Batsyeba baru saja bersih dari haid. Pas benar saudara. Pas benar. Batsyeba baru saja bersih dari haid saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat, lalu mengandunglah perempuan itu dan menyuruh orang memberitahu Daud saudara. Memang pada waktu itu belum ditemukan alat kontrasepsi KB saudara. Maka kemudian dia langsung saja subur dan kemudian langsung saja mengandung saudara. Dan sekarang sudah ada alat kontrasepsi. Bukan berarti saudara aman ada alat kontrasepsi. Silakan berbuat dosa, aman dan mungkin hamil saudara. Pada waktu Batsyeba menyuruh mengirim kabar kepada Daud, aku mengandung saudara. Bagaimana sikap Daud? Dan apa yang dilakukan oleh Daud saudara? Dia tentu punya rasa takut saudara. Tetapi Daud kali ini saudara, dia bukan seorang gentleman. Dia tidak mau bertanggung jawab atas dosanya saudara. Sebetulnya kalau Daud mau saudara, ini istri dari tentaranya sudah hamil. Kalau dia mau saudara, dia tinggal omong saja sama Uria. Uria, aku akan mengambil istrimu. Selesai saudara urusan. Kenapa? Dia adalah seorang raja, dia punya hak penuh saudara. Meminta istri siapapun dia punya hak penuh saudara. Tapi dia tidak mau. Kenapa? Dia pikir kalau saya meminta Uria, Batsyeba menjadi istri saya saudara, mungkin akan jadi bahan perguncingan
bagi orang banyak, saudara. Dan Daud lebih memilih, namanya ingin tetap bersih, saudara. Maka kemudian apa dilakukan oleh Daud, saudara? Luar biasa, saudara. Sangat licik. Dia tidak mau tanggung jawab. Sangat licik. Dia memanggil Uria pulang dari perang. Sesudah Uria datang menghadap dia, saudara. Dia pura-pura tanya kepada Uria, bagaimana Yoab? Bagaimana tentara? Bagaimana perang? Dan kemudian Daud menyuruh Uria, sudah kamu silakan pulang ke rumahmu dan tidur dengan istrimu. Supaya apa, saudara? Supaya dosanya tidak ketahuan. Dan pada waktu Uria tidur dengan istrinya, memang sudah hamil, saudara. Itu hamil karena Uria, saudara. Dan kemudian kita perhatikan, saudara, bagaimana sikap Uria, saudara. Dia tidak mau pulang. Kenapa, saudara? Karena dikatakan satu kalimat yang sangat-sangat menyentuh hati. Dia berkata bahwa Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda itu diam dalam pondok. Dan juga tuanku Yoab, bosku. Dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Tidak mungkin. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, Uria tidak egois. Dia begitu setia kepada Daud, saudara. Dia katakan kalimat yang sangat menyentuh hati. Tetapi apakah, saudara, menyentuh hati Daud, saudara? Tidak. Sama sekali enggak menyentuh, saudara. Tapi apakah Daud putus asa? Daud tidak putus asa. Dia pikir lagi cara lain, saudara. Kemudian, saudara, akhirnya kamu nggak mau pulang, ya sudah, tidak apa-apa. Pura-pura setuju, saudara. Kamu tinggal dulu di sini. Besok aku akan kirim kamu lagi ke medan perang, saudara. Dan Alkitab mencatat besoknya, saudara, Daud mengajak makan, minum, mabuk, saudara. Dia mengajak Uria makan. Mari kita makan. Makan, minum, dan tidak lupa mabuk, saudara. Supaya apa? Supaya kamu pulang ke rumahmu. Supaya kamu tidur dengan istrimu. Supaya aku tidak ketahuan dosaku, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat, dia memang mabuk. Tetapi dia masih punya kewarasan sedikit. Kenapa? Aku tidak boleh pulang tidur dengan istriku. Karena aku melihat bagaimana teman-temanku sedang mati-matian bertempur nyawa, saudara. Di medan perang. Dan aku tidak mau pulang, saudara. Saudara, hal ini, saudara, apakah menyentuh hati Daud? Sudah mabuk, tapi tetap tidak mau pulang, saudara. Apakah menyentuh hati Daud, saudara? Sama sekali tidak tersentuh, saudara. Ini punya tentara seperti ini, setia luar biasa, tidak menyentuh hati Daud, saudara. Dan kemudian, saudara, Daud akhirnya memakai cara yang terakhir, saudara, untuk menutupi dosanya. Yaitu apa, saudara? Membunuh Uria. Tetapi Daud tidak mau memakai tangannya. Dia mau memakai tangan orang lain, saudara. Dan kemudian dalam ayat 14 dan 15, saudara, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria, saudara. Kalimatnya sangat bengis sekali, saudara. Tempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya dia mati terbunuh, saudara. Bayangkan Daud tulis surat dengan kalimat seperti itu. Dan kemudian Daud serahkan surat kepada Uria dan kamu sampaikan kepada Yoab, saudara. Saudara, Uria, dia membawa surat dengan hati sangat gembira, saudara. Kenapa? Raja loh, utus saya loh, bawa surat loh. Untuk Yoab, panglima perang di medan perang, saudara. Dan dia dengan hati gembira membawa surat kepada Yoab, saudara. Tapi dia tidak tahu, saudara, itu adalah surat kematian dia sendiri, saudara. Saudara, kalau kita jadi Yoab bagaimana ya? Saya waktu katakan kalimat ini, waktu susun kalimat ini, saudara, itu seperti air mata mau nangis, saudara. Kenapa? Dia membawa surat
dengan riang gembira. Padahal surat itu saudara bukan sembarang surat. Itu adalah surat kematian dia sendiri saudara. Surat sampai kepada Yoab. Dan bagaimana Yoab sesudah membaca surat itu saudara? Dia tidak berusaha bertanya kepada Daud, kok bisa ya? Mungkin Yoab nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem saudara, mungkin dia tidak tahu. Dan Yoab pun juga saudara itu tidak berusaha melarang Daud saudara. Jangan, tidak boleh. Malah Yoab saudara itu menjalankan perintah jahat dari Daud saudara. Saudara Uria, seorang pahlawan yang gagah berani, seorang yang sangat setia kepada rajanya saudara, mati saudara. Dia ditempatkan di medan perang paling bahaya. Pokoknya mati saudara, tujuannya pokoknya mati saudara. Dan kemudian sesudah itu, kamu tinggal dia. Dan saudara Daud itu mengorbankan Uria dan beberapa kawan-kawannya saudara. Mati dipanah di Raba. Raba adalah ibu kota Amon saudara. Dan kemudian Yoab membuat berita bohong kepada anak buahnya. Kamu lihat sendiri ya bagaimana Uria mati. Dia maju terlalu depan. Dari atas kemudian dia dipanah. Dan kemudian dia mati. Kamu kasih tahu Daud saudara. Orangnya kemudian sampaikan berita kepada Daud saudara. Dan Daud pun juga saudara itu kemudian dia pura-pura saudara. Sedih hati Daud. Oh kasihan mati dia ya. Kamu kuatkan lagi serangan. Hajar itu Amon dan hajar itu Raba saudara. Dia juga berpura-pura saudara. Mendengar berita itu saudara. Saudara, apa tujuan dari Yoab membuat berita bohong, saudara? Membohongi anak buahnya. Supaya persekongkolannya dengan Daud itu tidak ketahuan, saudara. Saudara, betapa liciknya Daud, saudara. Dan betapa jahatnya Daud, saudara. Kenapa saya memberikan judul khotbah dosa beruntun Daud, saudara? Kenapa? Dosa dia, saudara, bukan cuma berzina. Saudara, pertama dosa dia adalah saudara, melanggar hukum yang ke-10. Jangan menginginkan milik sesamamu. Dan juga dia melanggar hukum yang ke-7 saudara, jangan berzina. Dan kemudian juga melanggar hukum yang ke-6 saudara, jangan membunuh. Dia membunuh saudara. Juga melanggar hukum yang ke-9, jangan bersaksi dusta, jangan bohong saudara. Saudara, Daud melakukan dosa beruntun minimal 4 dosa saudara. Pertama, menginginkan milik sesamamu. Kedua saudara, kemudian dia membunuh. Dan kedua dia berzina. Ketiga dia membunuh. Dan keempat dia berbohong saudara. Dan kemudian dalam ayat 26 dan 27 saudara, waktu Batsyeba mendengar Uria mati, dicatat dia meratap saudara. Pertanyaannya, apakah Batsyeba tahu saudara bahwa Daud yang membunuh Uria? Mungkin tidak saudara. Pertanyaannya, apakah ratapan Batsyeba adalah ratapan asli atau ratapan pura-pura saudara? Kalau Batsyeba tidak tahu bahwa suaminya itu kemudian mati karena dibunuh oleh Daud saudara. Dan yang kedua, jikalau dia dulu benar-benar diperkosa oleh Daud saudara, mungkin ratapannya asli. Tetapi jika Batsyeba dikasih tahu sama Daud, akan membunuh suamimu. Dan kemudian saudara, jika Batsyeba bukan diperkosa dulu, tapi kemudian dia mau saudara, memancing Daud saudara, mungkin ratapannya palsu saudara. Tetapi yang pasti dalam ayat ke-27 saudara, Daud mengambil Batsyeba menjadi istrinya dan dia mau saudara. Kesimpulan saudara, mungkin ratapannya palsu saudara. Di dalam ayat ke-27C yang terakhir saudara dicatat bahwa tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan saudara. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 5. Juga mirip-mirip. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 15 ayat yang kelima.
1 Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang kelima. 1, 2, 3. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepada seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Saudara, Daud melakukan semua yang benar di mata Tuhan. Tapi dicatat kecuali dalam perkara Uria orang Het itu, saudara. Bayangkan segala sesuatu yang dibangun dengan susah payah, saudara. Dan dicatat benar di mata Tuhan, saudara. Tetapi gara-gara soal satu itu, dia dicatat, tetapi apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, saudara. Pertanyaannya, saudara, pelajaran apa yang kita dapat dari khotbah hari ini, saudara? Pertama, saudara, Tuhan tidak peduli seberapa berhasil kamu, seberapa hebat kamu, Tuhan tidak peduli, saudara. Apa yang Tuhan peduli? Kesucian hidup. Percuma Daud hebat, percuma Daud menang perang begitu banyak, saudara, jikalau tidak menjaga kesucian hidup, saudara. Lalu kemudian, saudara, pertanyaannya, kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa sefatal itu, saudara? Bahkan dosa yang sangat beruntun, saudara. Ada beberapa hal. Pertama, saudara, di dalam pasal yang ke-8, 9 tidak pernah lagi ada frasa. Lalu Daud bertanya kepada Tuhan, tidak pernah lagi, saudara. Pasal 9 dan pasal 10, saudara, tidak pernah lagi dicatat Daud kemudian bertanya kepada Tuhan, tidak pernah lagi, saudara. 8, 9, 10, tidak pernah dicatat lagi, saudara. Artinya apa, saudara? Daud sekarang mengandalkan dirinya sendiri. Kalau pasal 11, tidak mungkin tanya sama Tuhan, saudara, tidak mungkin itu. Tuhan boleh tempeleng sama Tuhan, saudara. Pasal 8, 9, 10 tidak pernah lagi dicatat. Daud bertanya kepada Tuhan, tidak pernah lagi, saudara. Artinya, saudara, Daud kemudian dia bersandar kepada diri sendiri. Yang kedua, Alkitab mencatat, saudara, pada waktu raja-raja berperang, dia santai di Yerusalem, dia santai di istananya, saudara. Dan pada waktu dia santai, saudara, godaan pun datang, saudara. Ada orang berkata, dosa itu bukan cuma ada niat, tetapi juga ada kesempatan, saudara. Jika ada niat, nggak ada kesempatan, batal dosa, saudara. Dan jika ada kesempatan, tidak ada niat, saudara, bisa ada niat, saudara. Dan Daud, saudara, ada kesempatan berbuat dosa. Pertama, dia santai, orang perang dia santai. Kedua, saudara, ada kesempatan, Batsheba mandi, saudara. Maka, saudara, poin pertama adalah apa, saudara? Jangan mengandalkan diri. Jangan mengandalkan diri sendiri, itu terlalu lemah, saudara. Apa yang Daud lakukan juga sangat mungkin bisa kita lakukan, saudara. Sangat mungkin. Tadi saya katakan ini orang yang luar biasa, dekat dengan Tuhan. Orang yang ada di hati Tuhan, kok bisa begitu, saudara? Dia pun bisa begitu, apalagi kita, saudara. Yang kedua, saudara, ada waktu istirahat, istirahat. Ada waktu kerja, kerja. Pada waktu kerja, jangan istirahat. Pada waktu istirahat, jangan kerja, saudara. Artinya, saudara, buat jadwal. Kita semua mesti membuat jadwal hidup, saudara. Dari bangun pagi jam berapa? Kalau orang kantoran ya kerja jam berapa? Pulang jam berapa? Kemudian di rumah ngapain aja, saudara, jam berapa? Kalau orang yang ada di rumah, saudara, bangun pagi jam berapa? Mungkin siapkan makanan buat suami jam berapa, saudara? Sesudah itu jam berapa ngapain, dia itu tidak boleh nganggur, saudara. Orang yang terlalu santai, saudara, itu sangat dekat dengan dosa, saudara.
Maka saudara harus buat jadwal. Yang kerja, buat jadwal kerja. Yang di rumah, buat jadwal di rumah saudara. Ngapain kek saudara? Mau latihan biola kek, silahkan saudara. Pokoknya hari Senin ya, jam 10, jam 12 latihan biola, silahkan saudara. Atau mau latihan piano kek, atau kungfu kek, terserah saudara. Atau berenang kek, terserah saudara. Pokoknya bikin jadwal hidup saudara. Kenapa? Dengan jadwal hidup saudara, itu agak menutup celah berbuat dosa saudara. Dan yang terakhir saudara, akibat dosa sangat tidak sebanding dengan kenikmatan dosa saudara. Saya ulang, akibat dosa sangat tidak sebanding dengan kenikmatan dosa saudara. Maka semua orang saudara itu mesti bersandar penuh kepada Tuhan saudara. Ini sesuatu peristiwa, waktu kita baca saudara, mesti kita nangis, kita berduka cita saudara. Kenapa? Ini bisa terjadi kepada seorang bernama Daud. Saudara, apa yang sudah terjadi pada Daud saudara, itu membuat nama Tuhan itu bisa dipermalukan. Saudara, memang Daud harus menanggung dosanya saudara. Tetapi Tuhan harus menanggung namanya dipermalukan saudara. Mari kita bersama-sama. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Tolong Tuhan, aku bersandar kepadamu. Full. Yang kedua, tolong Tuhan, aku gunakan waktuku dengan sehikmat-hikmatnya. Supaya aku jangan ada celah berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kiranya firman pada hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, menegur kami, dan menjaga kami dari perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin akan kami lakukan. Kiranya Tuhan tolong kami, jaga kami, kuatkanlah kami, dan biarlah kiranya kami juga bisa saling menjaga satu dengan yang lain. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami bersandar penuh hanya kepada Tuhan saja. Berkatilah kami lagi ya Tuhan, dan jagalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.